Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi bukan beragama Islam, saya ucapkan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Muarawis akan membahas tentang peristiwa-peristiwa maupun kejadian-kejadian dan sebagainya dalam sejarah Perang Dingin. Namun, sebelum itu, mungkin kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Perang Dingin itu? Mungkin saja kalian membayangkan sebuah perang saat musim dingin, atau itu, ataupun sejenisnya. Namun sebenarnya, pengertian Perang Dingin sendiri adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat dan Blok Barat memperebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet di Blok Timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi anti kuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung. Namun, dalam banyak kesempatan mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan, utamanya pada negara-negara dunia ketiga, menyebabkan kekacauan hampir di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Perang Dingin juga diwarnai dengan perlombaan kekuatan militer, teknologi nuklir, dan pengiriman ekspedisi luar angkasa. Jauh lebih dari sekedar ingin membumikan sistem komunis ataupun liberal ke seluruh dunia. IA, Uni Soviet, masing-masing berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru pasca kolonial untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Latar belakang Perang Dingin. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Perang Dingin atau ketegangan antara AS Soviet dimulai sejak kedua menjadi pemenang Perang Dunia II. Sehingga pendapat lain menyatakan bahwa sejak revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 karena Soviet kemudian mengisolasi diri. Lenin mengatakan sebagai respon atas kelilingnya Soviet oleh kapabilitas dunia. Ketidakpercayaannya Soviet dengan negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan AS selain karena perbedaan ideologi juga disebabkan oleh banyak hal seperti lambatnya pemutusan forum Barat melawan Jerman dalam Perang Dunia II, menyebabkan jatuhnya jutaan tentara Soviet pada forum Timur. Jerman mendorong Soviet sehingga Stalingrad di tepi sungai Volga selangkah lagi menuju Moskow. Soviet sendiri pada dasarnya tidak tertarik turut berperang, namun serangan Jerman ke timur menuju kelangan minyak di Kaukasus memaksa Stalin untuk bergabung dengan suku itu. Peristiwa penting seputar Perang Dingin. 1. Krisis Kuba. Rezim pro-IS berhasil didirikan di Kuba setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada 1959 oleh Fidel Castro. Hubungan antara Eisenhower, UIS, dan Castro berjalan baik selama beberapa saat. Namun, UIS menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini akan membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Namun, pada tahun 1961, Kuba mulai membuka upaya perdagangan senjata dengan Soviet. Pada tahun yang sama, John F. Kennedy berupaya menguasai Kuba, namun gagal. Sehingga kekuasaan Kuba resmi berkiblat pada Eropa Timur. Februari 1962, Nikita Khrushchev memulai perdagangan rudal nuklir di Kuba, posisi yang terlampaui dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan blokade dan ultimatum kepada Kuba dan Soviet. Beruntung, pada 1964, Khrushchev dijatuhkan dan kondisi di Kuba mereda. 2.
2. Perlombaan luar angkasa. Perebutan pengaruh juga terjadi dalam bidang teknologi. Selain nuklir, Soviet merebut menjadi yang terbaik dalam penjajahan angkasa. Soviet melalui terlebih dahulu pada Agustus 1957 dengan meluncurkan satelit Sputnik ke orbit bumi, kemudian mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama. Amerika merespon dengan program Apollo yang bercita-cita mendaratkan manusia di bulan. Program ini kemudian dinyatakan berhasil mendaratkan 3 orang di bulan. Program luar angkasa Soviet meliputi Vostok dan Soyuz, sementara Amerika Serikat meliputi Mercury, Gemini, dan Apollo. Perlombaan ini adalah perebutan pengaruh dan bukan murni testimoni atas teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya misi lebih jauh daripada orbit bumi rendah setelah Perang Dingin. 3. Perang Korea. Stalin mendukung Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan, sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Perang yang berlangsung selama 3 tahun 1950 sampai 1953 ini menjadi titik tertinggi karena berpotensi membuka perang antara NATO dan komunis Cina. Perang ini juga dapat berujung menjadi perang nuklir. Setelah Stalin wafat pada 1953, gencatan senjata dilakukan. Kim Il-sung menjadi diktator di Korea Utara, sementara Ri Sayang-man pemimpin tolerer Korea Selatan sampai dijatuhkan pada 1960. Kondisi Korea Selatan baru membaik setelah kembalinya sistem multipartai pada 1987. 4. Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin. Terjadi selama 19 tahun atau 1955 sampai 1975. Terjadi antara Vietnam Utara atau Hanoi yang didukung komunis dan Vietnam Selatan atau Saigon yang didukung Seattle. Konflik ini menewaskan jutaan orang termasuk Perang Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja, menyebabkan diktator komunis Kamboja Pol Pot memantai 1-3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Perang gerilya yang berlarut-larut membuat Amerika Serikat harus meninggalkan Vietnam, membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Lima. Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasionalis Kuomintang yang didukung AS. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan AS karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Amerika merespon jatuhnya Kuomintang dengan membentuk ANZUS pada 1951 dan SEATO pada tahun 1954 untuk menciptakan fakta pertahanan terhadap pengaruh komunis, salah satunya mendukung Vietnam Selatan dalam memenangi perang melawan komunis Vietnam Utara. Sementara Soviet membentuk Fakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. 6. Doktrin Truman dan Rencana Marshall. Harry Truman, Presiden AS, menyampaikan doktrin containment yang artinya mengirimkan bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh dalam rejim komunis. Kebijakan ini dimulai dengan berperan dalam Perang Yunani melawan komunis yang didukung Yugoslavia. Doktrin ini berlaku dalam setiap perebutan kekuasaan seperti Vietnam, Korea, dan banyak negara lainnya. Sementara rencana Marshall adalah kucuran dana bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan
rekonstruksi pasca Perang Dunia. Diterimanya bantuan ini memiliki nilai politik yang besar bagi AS, karena secara langsung menempatkan negara tersebut dalam pengaruh blok barat dan menjauhkan blok timur, termasuk membeli negara-negara di bawah Soviet untuk memblok seperti Cekoslowakia. Bantuan ini membuat banyak negara mampu pulih dan mengalahkan perlawanan dari komunis di negaranya. Dampak Perang Dingin. Perang Dingin berdampak sangat besar bagi negara-negara dunia ketiga yang terjebak dalam perebutan kekuasaan, baik yang dimenangkan oleh komunis ataupun liberal, sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial, membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit untuk ditangani. Vietnam, Korea, negara-negara Afrika termasuk salah satunya. Negara bawahan Soviet juga mengalami kekacauan ekonomi. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin berhubungan dengan puluhan negara, memiliki ratusan ribu tentara di luar negeri, serta pangkalan-pangkalan militer yang ada di berbagai tempat. Bagi Soviet, Perang Dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB menciptakan pengangguran yang sangat tinggi, berakhir pada lepasnya negara-negara Pakta Warsawa. Berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin mendekati akhir ketika isu ekonomi mulai menghantam Moskow, menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer, mengabaikan konsumsi dan investasi sipil. Sementara setelah kekalahan AS pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika pada kepentingan negara-negara tersebut, baik Ronald Reagan ataupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Maret 1985, Mikhail Gorbachev selalu pemimpin baru Soviet meluncurkan glasnost, keterbukaan dan perestroika. Restrukturasi berfokus dengan perbaikan ekonomi dalam negeri dan menghentikan perlombaan militer, salah satunya dengan mengizinkan masuknya modal asing. Hal ini diimbangi dengan perbaikan hubungan bersama George Bush dan menyetujui reunifikasi Jerman. Kebijakan Gorbachev membuatnya kehilangan dukungan dari militer Soviet sehingga negara-negara satelit mulai memerdekakan diri sejak 1989. Upaya kudeta dilakukan oleh garis keras Uni Soviet pada 1991, salah satunya dengan upaya pembunuhan atas Gorbachev. Hal ini gagal dan kemudian Uni Soviet dibubarkan pada 25 Desember 1991 untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Baiklah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan selalu semangat mempelajari sejarah, karena sejarah itu penting bagi kita semua. Oke,
saya maupun teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.